Halo semua, kembali lagi di channel Ferdi Arifin. Nah, kali ini saya pengen share terkait dengan bagaimana sih menyikapi menjalankan aktivitas di luar dan menghadapi skripsi. Oke, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya share kepada teman-teman semua terkait dengan fenomena mahasiswa bekerja, magang, freelance, bisnis, dan sekaligus kalian mengerjakan skripsi. Karena kebanyakan dari teman-teman mahasiswa yang menjalani aktivitas ini kecenderungan mereka adalah mahasiswa semester akhir saat kuliah itu sudah nggak ada, tinggal mengerjakan skripsi atau sudah setelah KKN. Banyak dari teman-teman mahasiswa ini mengeksplor dirinya melalui berbagai aktivitas yang menguntungkan dalam arti menghasilkan uang. Nah, dalam hal ini ada sedikit cerita di lingkungan teman-teman mahasiswa, khususnya ada cerita dari mahasiswa saya. Sebelumnya kalau kalian mendengar suara nyeng itu mohon maaf, karena sebelah baru ada pembangunan kafe. Jadi di sebelah ada yang sedang membangun kafe, makanya suara tukang itu, suara mesin dari alatnya tukang itu sangat bising sekali. Tapi abaikan aja, yang penting suara saya cukup jelas kalian dengarkan. Oke, jadi ada hal yang mungkin ini adalah pengalaman personal saya sebagai seorang pembimbing dan salah satu mahasiswa yang saat ini fokus menjalankan usahanya. Kebanyakan dari teman-teman seperti itu akan sulit membagi waktu dengan baik. Tidak bisa dipungkiri, salah satu dari aktivitas itu pasti akan terkorbankan, entah itu usahanya atau entah itu skripsinya. Tapi kebanyakan adalah skripsinya yang dikorbankan, karena dari teman-teman mahasiswa yang fokus menjalankan usaha atau sedang mencari uang, bekerja dalam arti mendapatkan uang ya, itu mereka lebih mengutamakan bagaimana cara mendapatkan uang daripada bagaimana cara menyelesaikan skripsi. Karena skripsi itu mikir, kita mencari ide, kita mencari data, belum lagi kalau revisi itu cukup kompleks. Sedangkan kalau mencari uang, misalnya freelance, itu paling masalah tekanan deadline. Ya sebenarnya sama sih, cuma kalau skripsi nggak ada uangnya, kalau freelance kamu jelas dibayar, pusing itu terbayarkan. Nah, dari pengalaman mahasiswa, ketika mahasiswa saya itu sering aktif dodolannya, dalam hal ini mahasiswa saya itu reseller, entah dia punya unit bisnis sendiri, tapi dia sering update di sosial medianya. Nah, saat itu juga saya juga sering mengamati, tapi saya jarang berkomentar tentang apa yang dia sedang jalani. Tapi beberapa waktu lalu saya mencoba komentar terkait dengan usahanya. Saya nggak membahas tentang skripsinya. Mendadak mahasiswa ini merasa bersalah karena skripsinya belum sempat diselesaikan atau tidak segera diselesaikan. Padahal teman-teman yang lain beberapa sudah ada yang lulus yudisium. Nah, persoalannya di sini adalah ketika kalian menjalankan usaha, terus kemudian ada dosen kalian yang menanyakan usahanya atau menanyakan kabar kalian, jangan terus berasumsi bahwa menanyakan skripsi. Karena banyak juga dosen yang memahami bukan kualitas ya, tuntutan dari mahasiswa. Karena mahasiswa itu punya tuntutan yang masing-masing, baik background keluarganya yang beragam ya, background keluarga beda, lingkungannya berbeda, itu variannya sangat banyak sekali, sehingga akan kurang bijak ketika dosen itu memaksakan mahasiswa langsung menyelesaikan skripsi. Meskipun tujuannya baik, ketika skripsi selesai kamu bisa ngapain aja terserah, dan tanggung jawab dosen sebagai pembimbing itu gugur. Tapi kalau bagi saya, ketika ada mahasiswa bimbinganku atau mahasiswa pula, atau kalian mahasiswa pada umumnya, jangan permasalahkan pada sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak perlu dipermasalahkan. Yang perlu kalian pertanyakan adalah prioritas apa yang sedang kalian tetapkan. Karena
prioritas ini penting. Misalkan kalian sudah semester akhir, kalian juga sedang mencoba menjalani usaha. Oke, kalian set the goal. Dalam arti buat timeline yang jelas. Kira-kira skripsi mau diselesaikan kapan, terus usaha itu mau sampai kapan. Dalam arti bukan terus tutup ya. Tapi misalkan kalian menjalankan usaha, terus kalian set goal ketika saya udah BEP, break even point atau belanja untuk modal itu sudah tertutup dengan untung, berarti saya mencoba kembali lagi ke skripsi. Atau misalkan kalau ketika kalian sudah menguntungkan cukup banyak uang, kalian baru mengerjakan skripsi. Kalian harus ngeset goalnya dulu apa. Jangan sampai kalian tidak punya goal. Kalau kalian tidak punya goal, nanti pasti akan terbengkalai. Manajemen waktu kalian akan berantakan. Sedangkan di sisi lain, orang tua kalian masih berharap kalian menjadi sarjana. Ini menjadi PR ketika orang tua kalian punya keinginan melihat anaknya wisuda. Tapi kalau orang tua kalian membiarkan kalian beraktivitas apapun dan tidak mempermasalahkan status kalian sebagai mahasiswa yang lulus lama, ya oke, nggak masalah, jalannya aja. Tapi yang penting, setiap kegiatan, setiap aktivitas yang sedang kalian jalani, usahakan kalian punya goal, dan yang jelas kalian yakin apa yang kalian lakukan itu benar-benar yang ingin kalian lakukan. Maksudnya gini, ketika kalian memutuskan untuk vakum mengerjakan skripsi, terus kemudian kalian pengen menjalani usaha atau mencoba berdagang, pastikan diri kalian tuh yakin memang pengen punya usaha. Jangan hanya karena melihat teman kalian jualan terus kayaknya laku, kalian pengen, tanpa mempertimbangkan kalian harus mengerjakan skripsi. Itu nanti bisa menjadi sebuah kesalahan. Jadi bagaimana untuk menghindari kesalahan itu? Ketika kalian mempunyai usaha, usahakan kalian punya roadmap yang jelas. Bisnis plan-nya itu jelas, harus seperti apa, kalian punya modal berapa, terus segmen kalian siapa, kira-kira perkiraan untung ruginya berapa, terus kemudian kalian mau menjalani itu sampai kapan. Karena kalian statusnya mahasiswa, gitu ya. Tapi kalau kalian misalkan sedang bekerja freelance, setidaknya set a goal. Tujuan freelance kalian itu apa? Misalkan kalian ingin cari pengalaman sebelum lulus, oke, salah. Tapi kalian harus punya durasi waktu. Jangan sampai kalian terlena mengerjakan pekerjaan di perusahaan kalian, di tempat kalian, di kantor kalian, terus kemudian lupa kalian mengerjakan skripsi. Takutnya nanti keburu DO. Ya kalau misalkan ijazah nggak penting bagi kalian sih nggak masalah. Tapi kasihan juga orang tua kalian yang berharap anaknya wisuda. Intinya video ini ingin menekankan kepada teman-teman mahasiswa, jika kalian itu pengen atau punya sesuatu hal, pastikan apa yang kalian inginkan itu yakin benar-benar itu harus kalian lakukan. Dalam arti jangan karena ikut-ikutan. Buatlah goal yang pasti kalian mau kembali lagi untuk skripsi kapan. Jangan sampai kalian tidak punya goal itu. Kalau tidak punya goal itu, nanti kalian merepotkan diri sendiri dan merepotkan dosen pembimbing kalian. Kenapa bisa repot? Karena nanti tekanan sosial kalian itu pasti muncul ketika kalian pulang ke rumah, ketika lebaran ditanya kapan lulus, terus kapan nikah, kapan apa, itu tekanan sosial itu sangat tinggi. Sedangkan kalian masih punya hambatan status mahasiswa yang belum lulus. Jadi set a goal itu sangat penting sekali untuk membatasi diri kalian kapan kalian harus kembali ke skripsi. Jadi poin utamanya, kalian punya tujuan yang jelas. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu tanpa punya tujuan. Itu akan sangat membahayakan diri kalian, dalam arti manajemen waktu kalian akan sangat kacau. Nanti kalian mendadak di akhir harus diuyak-uyak untuk lulus karena kebijakan kampus, belum lagi yang mengulang dan sebagainya. Itu saya membayangkannya kompleks sekali, karena banyak teman-teman saya juga berguguran
akhirnya dia harus mutasi ke kampus lain untuk mendapatkan gelar sarjana, padahal dia pintar, karena dia nggak bisa memprioritaskan goalnya itu tadi apa dan kapan dia harus kembali untuk mengerjakan skripsi. Jadi itu aja pesan dari saya kepada teman-teman mahasiswa yang sekarang sudah habis KKN, nggak ada teori dan mau mengerjakan skripsi yo masih bingung tapi pengen punya pengalaman yang lain, ya silahkan. Jangan sampai skripsi itu menghambat kalian dalam melakukan atau dalam meningkatkan skill kalian di bidang yang lain. Oke, semoga kalian beruntung, sukses dan sehat selalu. Ciao.